Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah, senang sekali saya pada siang hari ini, 20 Mei 2022, dapat bertemu secara langsung melalui Zoom meeting dengan Anda semua, mahasiswa saya, Hukum Perbankan, 2 SKS. Oke, saya akan lanjutkan perkuliahan kita. Minggu lalu kita sudah terakhir itu yang hari Minggu kemarin itu kita membahas terkait tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, sudah clear, sudah selesai. Kemudian beberapa kelompok saya minta untuk menyampaikan hasil diskusinya terkait dengan putusan. Siang ini saya akan minta melanjutkan beberapa kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi putusannya. Kemudian saya akan melanjutkan materi tentang perbankan syariah. Pertama kali saya memberikan kuliah tentang perbankan syariah itu harusnya sebelum yang TPPP kemarin, sebelum yang tindak pidana perbankan. Waktu itu hibrid terakhir saya dengan yang rombel pagi. Nah, kami membahas terkait dengan prinsip-prinsip dasar dari perbankan syariah. Ada riba, goror, itu seperti apa. Setelah ini nanti selesai, kuliah ini nanti selesai, kalian simak kuliah saya dengan rombel pagi terkait dengan perbankan syariah itu. Jadi pada siang ini nanti saya akan melanjutkan dari materi tersebut. Ya, jadi sudah tidak membahas lagi bedanya riba dengan yang bukan riba itu seperti apa, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan terkaitnya. Oke, kalau kalian yang belum menyimak YouTube kuliah saya sebelumnya yang materi perbankan nanti setelah ini disimak. Oke. Sebelumnya saya juga ingin menginformasikan pada Anda semua, ini adalah minggu ke-13 dari 16 kali. Tidak terasa sudah di penghujung semester. Cermati betul terkait dengan kewajiban Anda, tanggung jawab Anda, dan timeline waktunya. Kalau lupa, cek kembali di recording kuliah pertama. Apa-apa saja yang menjadi kesepakatan kita. Jadi, kalian, ini saya informasikan sebagai reminder yang terakhir sebelum kuliah selesai, tidak ada toleransi keterlambatan, dan waktu yang sudah saya setting di Elena sudah saya lebihkan. Jadi perhatikan betul dan manajemen waktu kalian dengan baik. Ikuti instruksi saya, ikuti instruksi yang saya sampaikan. Kalau saya minta untuk melakukan pengumpulan, ya pengumpulan saja. Tidak, misalnya saya kan tidak minta kalian untuk cek Turnitin. Jangan cek Turnitin dulu. Khawatirnya kalian tidak tahu settingannya, kemudian ketika saya cek, detektornya jadi 80-90%. Nah, itu nanti kalian, kita semua sama-sama pusing gitu ya, karena tidak tahu hasil validnya itu yang seperti apa. Jadi, kalian buat tugas akhir pengganti ujiannya serta kewajiban-kewajiban yang lain, lakukan semaksimal yang kalian bisa, semampu yang kalian bisa. Kalau ada keraguan-raguan, pertanyaan atau yang kalian belum tahu, belum jelas, tanyakan. Bisa melalui Zoom atau di grup Telegram atau ke Japri saya. Ya. Kalau ada ragu-ragu dan masih belum tahu ini bagaimana, tanya gitu. Kemudian ikuti instruksi saya yang ada di Elena tahap-tahap itu. Kalau sudah, kumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Setelah itu berdoa aja.
Ya, doa aja sampai saya memberikan arahan slide berikutnya. Kalau di Elena itu kan saya setting kalian bisa melihat hasil Turnitinnya, karena kalian kan nanti mengirim 2 kali di pos yang Turnitin sama yang di folder assignment. Kalau hasil yang keluar dari situ kok, wah hasilnya kok tinggi banget gitu, itu tidak perlu panik ya, dan tidak perlu lekas-lekas japri saya, Bu ini saya bagaimana, ini nanti gimana nilainya, saya bisa minta remedi enggak, dan sebagainya, perbaikan. Itu tidak perlu. Oke, tidak perlu seperti itu. Kalau sudah ada hasilnya, udah biarkan. Biarkan saya punya waktu untuk melihat, mencek, dan mengolah itu dulu. Kalau saya rasa saya perlu memberikan arahan berikutnya kepada kalian, akan saya berikan. Ya, itu. Jadi cermati betul apa yang menjadi tugas dan kewajiban kalian. Sekali lagi, pengumpulan hanya melalui Elena, tidak melalui media yang lain. Oke, sekarang saya minta untuk kelompok dari Mbak Sabrina Anjani. Ada di sini? Ada Ibu, saya Ibu. Oke, silakan Mbak Sabrina dan anggotanya bisa secara bergantian menyampaikan diskusi putusannya. Silakan. Ibu, karena Sabrinanya belum masuk, saya saja ya Ibu yang membacakan. Oke, ya. Penuntut umum Dewi Agustin Adi Saputri SHMH 2. Nikomang Samitri SHMH. Terdakwa 1. Gede Surya Pratama Putra. Dalam putusannya menetapkan 1. Menyatakan terdakwa 1. Gede Surya Pratama Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama, melakukan tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 15 miliar. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Kemudian nomor 3, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang Mbak, maaf saya potong dulu, disampaikan secara singkat saja, kalau bisa dengan bahasa Anda sendiri terkait dengan duduk perkaranya. Itu. Jadi kami yang menyimak tidak bingung kok langsung ada sanksi pidana dan denda seperti apa. Ya, apa yang dilakukan oleh para pihaknya. Secara singkat dengan bahasa Anda sendiri tidak apa-apa. Oke, silakan dilanjut. Baik, dalam kasus ini bahwa awal mulanya itu terdakwa yang bekerja sebagai marketing trading di PT Bank Permata menghubungi nasabah Bank Mega pemilik atas nama Hadi Irawan yang nomor teleponnya itu telah ditambahkan oleh saksi Meidani Rizky. Selanjutnya sudah mengumpulkan yang di Elena, kalau sudah bisa dibaca aja yang di forumnya itu, jawaban kalian yang di forum yang di Elena saja yang dibaca nggak apa-apa. Atau nanti saya kembali lagi ke kelompoknya Mbak Yohan, ya nanti bisa diulangi. Oke, saya lanjut ke kelompok selanjutnya. Silahkan Mbak
Mbak Evi Andila dan atau Mas Alriza, sudah atau belum? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke. Kemudian Mbak Bella Muspika dan atau Mbak Monika, sudah atau belum kemarin? Iya, Bu. Sudah atau belum? Minggu lalu? Sudah Bu. Satu kelompok sama Oke. Diana Selviana. Mas Muhammad Faisal, Salsabila. Sudah Bu, mengumpulkannya. Helena. Enggak, menyampaikannya di Zoom? Minggu lalu sudah belum? Belum. Oke, silakan bisa disampaikan. Mohon maaf Ibu, saya izin masuk. Ya. Saya dengan Alriza juga maksudnya sudah mengumpulkan, namun belum menyampaikan juga Ibu. Oke, ya sekarang dari Mbak Evi ya disampaikan ya. Oh baik Ibu. Alriza gimana, mau Boleh. saya dulu atau? Saya duluan ya. Oke. Izin Bu Ayub membacakan duduk perkaranya. Ya, silakan. Putusan yang kami pakai itu putusan pengadilan nomor 205/G/2019/PN/PBR. Selanjutnya duduk perkara ini dimulai pada tanggal 28 Januari 2016. Tergugat Alki Marlino mengajukan surat permohonan kredit kepada penggugat dalam hal ini PT BPR Mitra Rakyat Riau, dan kemudian pada tanggal 29 Januari 2016 permohonan kredit tergugat disetujui oleh penggugat sebesar 250 juta rupiah. Penggugat atau kreditur melakukan pencairan pinjaman tersebut pada tanggal 1 Februari 2016 sebesar 250 juta kepada tergugat dengan bukti kwitansi pinjaman tersebut dengan jangka waktu pembayaran selama 48 bulan sampai dengan tanggal 1 Februari 2020. Dengan cicilan per bulan sebesar 9.500.000 sekian, sebagaimana pengikatan perjanjian kredit nomor 3 di Notaris Emil Fitra SHMKN pada tanggal 1 Februari 2016 yang dihadiri oleh para pihak dan sekaligus pada hari itu pencairan pinjaman tergugat dicairkan. Bahwa periode pinjaman tergugat Alki Marlino dimulai pada tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 1 Februari 2020. Selama 48 bulan. Tergugat Alki Marlino terakhir membayar angsuran bunga hanya sampai pada angsuran ke-12, yakni tanggal 1 Januari 2017, dan angsuran bunga ke-13 sebesar 2.300.000 sekian. Sampai dengan saat gugatan ini dibuat dan atau sampai lunas hutangnya sebesar 130 juta sekian, pembayaran hutang pokok terakhir oleh tergugat pada angsuran yang ke-22 pada tanggal 1 November 2017, tergugat Alki Marlino sudah mulai menunggak pembayaran angsuran pokok sebesar 3.900.000 sekian. Dan tunggakan angsuran pokok tergugat Alki Marlino sampai selesai sebesar 178.600.000 sekian. Total hutang tergugat Alki Marlino apabila dikonversi hutang pokok ditambah dengan bunga yakni sebesar 178 juta sekian. Ditambah 130 juta sekian sama dengan hasilnya 311.354.000. Tergugat Alki Marlino telah melakukan uang prestasi selama 43 bulan. Sebagaimana gugatan ini dibuat dengan tidak membayar kredit pinjaman sama sekali kepada penggugat. Nampaknya tidak ada itikat baik dari tergugat untuk membayar hutangnya kepada penggugat sampai saat ini. Tergugat sudah 6 kali diberikan surat pemberitahuan oleh penggugat supaya datang ke kantor penggugat untuk membicarakan mengapa tergugat tidak melakukan pembayaran. Tergugat Alki Marlino pernah datang ke kantor penggugat pada tanggal 19 Januari 2018 dan 21 Januari 2018 untuk mengajukan permohonan keringanan dan pelunasan pinjamannya dan berjanji akan membayar sebesar 200 juta. Pada tanggal 30 Mei 2018. Namun pada kenyataannya juga tidak ada realisasinya sampai saat ini. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Evi.
Baik, berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata, uang prestasi dinyatakan debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dan hasil putusan dari gugatan ini yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan tergugat Alki Marlino melakukan uang prestasi yang merugikan penggugat sebesar Rp311.354.513, menyatakan sah dan berharga jaminan sertifikat tersebut, memerintahkan kepada tergugat Alki Marlino untuk membayar hutang kepada penggugat sebesar Rp311.354.513, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp606.000. Sekian dari kelompok saya, Ibu. Oke, pertimbangan hakim yang utama apa dalam memutuskan, yang menjadi dasar pertimbangan terhadap putusannya itu? Sehingga kreditur atau pihak kreditur bisa memenangkan. Oke, sudah saya bahas. Atau menurut kalian saja. Menurut kalian kenapa bisa menang? Mungkin saya bisa menjawab, Bu. Ya, silakan. Gimana? Mungkin yang pertama tidak ada itikat baik dari tergugat dalam menyelesaikan prestasinya. Kemudian perjanjian ini telah sepakat dan memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata. Oke, ya. Jadi perjanjian yang pertama, perjanjian hutang piutang itu adalah perjanjian baku. Ya, perjanjian baku dan perjanjian tersebut sudah sah. Kemudian ingat bahwa di dalam perdata perjanjian itu menempel asas, mengandung asas pacta sunt servanda, di mana suatu perjanjian itu seperti undang-undang bagi para pihaknya. Dan di sini pihak kreditur sudah menunggu itikat baik dan juga menunggu respon selama kurang lebih 43 bulan. Dalam masa itu belum ada tindakan atau respon dari si debitur. Ya, itu sudah hitungannya sudah baik, dan pertimbangan hakim yang utama ya pasti si debitur selain melakukan wan prestasi itu dianggap lalai karena sampai sekian bulan, ya 43 bulan itu kan waktu yang lama, hampir 2 tahun gitu. Oke, selanjutnya saya ke kelompoknya dari tadi setelah Mbak Evi, Mbak Bella dan Mbak Monika sudah menyampaikan di Zoom-nya, sudah? Mbak Bella, Mbak Monika minggu lalu sudah atau belum? Belum, Bu. Ya, silakan, sudah bisa disampaikan? Sudah, Bu. Ya, silakan. Bisa dimulai dari saya terlebih dahulu. Ya, bisa. Kelompok kami membahas tentang putusan nomor 184 tahun 2013 Pengadilan Negeri Tinggi Semarang tentang wan prestasi. Dijelaskan bahwa pihak penggugat yaitu CV Putra mengajukan perjanjian kredit dengan memakai jaminan sebidang tanah dan bangunannya beserta segala sesuatu yang berada dan tertanam di atas tanah tersebut. Ada 4 jaminan yang diajukan, yaitu hak guna bangunan nomor 849, kemudian tanah di Kecamatan Semarang Barat di Kelurahan Gisigdono nomor 1 seluas 151, kemudian maaf Bu, ulangi Bu.
jaminan hak guna bangunan nomor 849 Gisikdono di Kecamatan Semarang Barat, Kelurahan Gisikdono seluas 151, kemudian jaminan kedua bersertifikat hak guna bangunan nomor 1387 di Gisikdono dengan luas 150 meter persegi. Kemudian jaminan ketiga merupakan tanah sertifikat hak milik nomor 1011 Gisikdono. Kemudian yang terakhir yaitu hak milik nomor 1422 Gisikdono seluas 160 meter persegi. Semuanya diatasnamakan Fajar Dwi Prasetyo. Kasus posisi penggugat telah mendapatkan fasilitas kredit dan tergugat dalam bentuk kredit reguler sejumlah 1.300.000.000 berdasarkan perjanjian kredit dengan memakai jaminan dan akta tertanggal 25 Januari 2008 nomor 78 dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Dr. Liliana Tejo Saputro. Oke, singkat saja terkait dengan apa? Tidak dibayarkannya kredit atau pelaksanaan sita, eksekusinya atau seperti apa? Mbak Monika atau anggotanya? Jadi ini jaminan kemudian si penggugat tidak dapat melunasi hutangnya dalam waktu yang ditulis di perjanjian kredit. Kemudian menyerahkan jaminan tersebut kepada tergugat untuk dilelang. Namun tergugat tidak mau melelangnya sampai melebihi batas waktu sehingga nilai tanah atau jaminan tersebut menggelembung nilai. Yang dipermasalahkan karena dengan tidak dilelangnya tersebut, maka penggugat merasa dirugikan karena Oke. Ya, anggota kelompoknya Mbak Bella bisa disampaikan putusannya bagaimana Mbak Bella? Iya, Bu. Jadi, dalam putusannya itu, pada akhirnya dengan dasar pertimbangan-pertimbangan yang diantaranya penggugat jelas melakukan non-prestasi, sedangkan penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dan memperhatikan fungsi bank sebagai penghimpun dana masyarakat, sekaligus penyalur dana baik dalam bentuk kredit ataupun lainnya, maka hakim memutuskan untuk membebankan penggugat melunasi hutang sejumlah 1,3 miliar disertai pembayaran bunga sebesar 13,5% setiap akhir bulan sejak tanggal 25 Januari 2008 sampai 25 Januari 2009. Lalu menolak gugatan penggugat dan menghukum baik penggugat maupun tergugat membayar biaya persidangan secara tanggung renteng sebesar 781.000. Oke, menurut Mbak Monika dan Mbak Bella, apa yang menjadi dasar kenapa putusannya demikian? Menurut kalian saja, dengan bahasa kalian saja tidak apa-apa. Terus pertanyaan saya yang kedua, apakah pihak kreditur bisa melanjutkan pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminannya atau tidak? Duh, kok masih dicari? Udah jelas jawabannya toh? Gimana Mbak Monika, ada yang ingin disampaikan, ditambahkan? Silahkan.
Oke, sekarang saya tanya dulu sama Mbak Bella sama Mbak Monica. Kalau orang kredit di bank, kemudian tidak bayar nih, ya, kemudian tidak bayar. Nah, itu krediturnya, pihak banknya ngapain? Harusnya ngapain? Yang bisa dilakukan menurut ketentuan apa? Mengeksekusi hak jaminannya itu, Bu. Oke. Nah, ketika ada permohonan ke pengadilan atau gugatan yang masuk, nah, kalian lihat di dalam putusannya itu proses eksekusinya masih bisa dilanjutkan tidak? Kalau melihat dari putusannya. Masih dan harus dilanjutkan. Oke, karena di dalam putusannya yang menang siapa? Penggugat. Dalam hal ini penggugat adalah kreditur atau debitur? Yang kasih hutang namanya siapa? Mbak Bella? Kreditur, Bu, yang ngasih hutang. Ya, yang ngasih hutang kreditur. Kenapa tadi saya melanjutkan dari Mbak Monica, kenapa kok masih bisa melanjutkan eksekusi? Menurut Mbak Bella gimana? Karena debitur masih memiliki hutang dengan kreditur dan debitur tidak bisa melunasi hutang tersebut, Bu. Oke, ini angkatan 2019 ya. Dapat hukum jaminan juga di semester ini kan? Ya, Mbak Bella sama Mbak Monica dapat juga. Iya, Bu. Semester kemarin, semester 5. Oh, sudah. Sudah. Berarti sudah kan? Nah, sudah, ya udah diingat-ingat kembali materinya ya. Fokus belajarnya. Saya lanjut ke kelompoknya Mas Muhammad Faisal dan Mbak Salsabila. Atau ini kelompoknya Mbak Salsabila ada di sini, Salsabila Krisna Putri. Rekan saya lagi kendala jaringan internet. Iya. Jabis itu kan? Iya. Itu udah nggak ada di rombel ini kok. Bisa disampaikan Mbak Salsabila saja sendiri singkatnya? Bisa, Bu. Mm-mm. Dari perjanjian kredit tanggal 28 Agustus 2015 antara Romita sebagai tergugat pada Pengadilan Negeri Sungai Liat yang selanjutnya sebagai pemohon kasasi dan PT Bank Perkreditan Rakyat UK Bima Lestari Bank Utari sebagai penggugat yang selanjutnya termohon kasasi. Ya, bagaimana duduk perkaranya? Ya, Bu. Ya, bagaimana duduk perkaranya? Tidak perlu dibacakan semuanya, tidak apa-apa. Singkat saja dengan bahasanya Mbak Salsa. Ya. Bahwa tergugat tidak melaksanakan tunggakan kewajibannya kepada penggugat. Pokok pinjaman, bunga, dan denda dengan jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sungai Liat. Sebidang tanah seluas 398,53 meter persegi dan 104 meter persegi yang terletak di Kampung Keranggan. Gugatan pemohon kasasi meminta menerima pemohon kasasi dari pemohon kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung. Selanjutnya, pertimbangan hakim dalam memutuskan antara hubungan pemohon kasasi dan termohon kasasi adalah perjanjian kredit yang diatur dalam suatu perjanjian meminjam diatur dalam kesepakatan berdasarkan pasal 1338 ayat 1 menentukan bahwa semua pinjaman yang dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dan juga pasal 1754. Mahkamah Agung membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungai Liat untuk memberikan putusan. Apabila yang memeriksa perkara akuo berpendapat lain. Atas pertimbangan tersebut, amar putusan menyatakan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Promika, menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000. Akibat hukum perbuatan wan prestasi, Pengadilan Sungai Liat menjatuhkan putusan nomor 44 Perdata G 2017 PN SGL tanggal 20 Februari 2018 menghukum tergugat untuk membayar uang paksa duang som sebesar Rp100.000 per hari untuk setiap kelalaian. Mengadili menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Romika, menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000. Oke, ya. Kemudian kelompoknya Mas Satriawan, Mbak Kristina Bella. Sudah, Ibu. Kemarin sudah. Ya, oke. Sekarang Muhammad Rian dan Muhammad Faisal. Sudah atau belum kemarin? Belum, Ibu. Ya, silakan. Baik, saya akan membacakan analisis putusan nomor 346 garis miring PTG garis miring 2013 garis miring PN Medan. Berikut adalah para pihak-pihak yang bersengketa. Pihak 1, PT Bank Sumut. Berkedudukan di Medan, Jalan Imam Bonjol nomor 18, yang dalam hal ini diwakili oleh Zenilhar dan M. Yahya, masing-masing selaku direktur yang bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan bank tersebut. Kemudian berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2013, telah memberikan kuasa kepada A. Syafri Khan, SHM Hum, B. Muhammad Musonif SH, masing-masing advokat penasihat hukum atau pengacara pada Law Office Syafri Khan and Partner, beralamat di Jalan Denai nomor 95/A Medan. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Pihak 2, CV Mega Mulia Mas, dahulu berkedudukan di Medan, Jalan Abdul Hamid nomor 9, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Pihak 3, Tuan Muhammad Pandapotan Hutasuhud, wira swasta, dahulu bertempat tinggal di Medan, Jalan Madiun Utomo, Gang Buntu nomor 6, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Medan. Gimana duduk perkaranya? Ya, Bu. Jadi perkara ini dimulai karena adanya pemberian fasilitas kredit dalam bentuk kredit SPK atau surat perintah kerja kepada tergugat 3 selaku kuasa Direktur CV Mega Mulia Mas pada tanggal 19 Juni 2013 melalui Kepaniteraan Negeri Medan Kuasa Hukum Akte Surat Kuasa nomor 27 tanggal 30 April diperbuat di hadapan Faridah Hanum SH, PT Bank Sumut. Pendaftaran perkara berupa pemberian fasilitas kredit dalam bentuk kredit SPK adalah persetujuan membuka kredit PMK. Nomor 40 /KCU/AKR KUM SPK 2004 tanggal 25 Juni 2004. Grosse Akta Pengakuan Hutang nomor 111 tanggal 25 Juni 2004 yang berkepala demi keadilan dan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa diperbuat di hadapan Alina Hanum
SH, notaris di Medan dan akta persetujuan dan kuasa untuk menjual nomor 112 tanggal 25 Juni 2004. Diperbuat di hadapan Alinan Hanum HSH, notaris di Medan, dengan persyaratan kredit plafon sebesar 500 juta rupiah yang jatuh tempo setiap tanggal 25 Juni 2005 dengan bunga 1,5% per bulan. Jaminan atau agunan atas fasilitas kredit SPK yang telah diberikan oleh tergugat 3 dan tergugat 4 selaku istri tergugat 3 tersebut berupa barang tidak bergerak sebidang tanah terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Saiugul Agul, seluas lebih kurang 649,50 meter persegi berdasarkan akte jual beli rumah dan pengoperan hak dengan ganti rugi nomor 110 tanggal 26 Februari 1996, posisi hutang atau kredit tergugat pada penggugat sampai tanggal 31 Mei 2013 yaitu bagi debit sebesar 293 juta 48.457 rupiah ditambah basis data terpadunya sebesar 438 juta 102.974 rupiah dan jumlahnya 731 juta 151.431.434. Ini temannya, anggotanya hadir nggak, Mas Faisal? Ada, Bu. Mana ya? Mas Rian Afandi. Mas Rian Afandi ada? Mas Rian ngumpet? Loh, nggak ada? Oke. Mas Rian? Ini yang dapat nilai hanya Mas Faisal loh. Oke, Mas Faisal itu krediturnya mengapa kok dia mengajukan gugatan menurut Mas Faisal? Suara saya terdengar? Maaf, Bu, putus-putus tadi. Oke, ya. Menurut Mas Faisal, singkat aja, menurut Mas Faisal kenapa krediturnya mengajukan gugatan? Ini karena ada tunggakan, Bu. Oke, kira-kira apa yang diinginkan kreditur dari gugatan tersebut? Yang diinginkan itu untuk membayar hutangnya, Bu. Oke, terkabul nggak keinginannya? Kalau dari duduk perkara, Bu, sebelumnya yang penggugat itu sudah melakukan seperti mediasi. Putusannya apa? Di yang paling bawah, Oh, putusannya. Putusannya itu dikabulkan, Bu. Jadi kredituran sudah jatuh tempo, itu harus melunasi hutangnya. Oke, ya, makasih ya. Selanjutnya kelompoknya Mbak Salma dan atau Mas Solahuddin ada di sini. Ada, Bu. Oke, silahkan. Tapi Bu, maaf sebelumnya analisis putusan kami mirip, analisis putusannya mirip itu, Mas Faisal. Tapi dari kelompok kami duluan yang ngirim ke Elena, Bu. Nomornya sama? Sama, Bu. Oke. Mbak Nancy, Bella, Mbak Esther ada di sini? Ada, Bu. Silahkan. Ya, Bu, analisis kami tentang analisis yuridis perbuatan dan prestasi Rinodi Cahyono kepada PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Yogyakarta berdasarkan putusan nomor 8 PDT 2021 PN Semarang. Di sini Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara PT Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Yogyakarta dengan
Rino Dwi Cahyono. Di sini itu duduk perkaranya karena tergugat telah melakukan ingkar janji atau wan prestasi. Jadi tergugat harus menyerahkan segala barang milik tergugat yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari secara sukarela kepada penggugat. Terus dalam proses pelaksanaan kredit tersebut, tergugat juga tidak memenuhi kewajiban melakukan pembayaran angsuran kredit dan wan prestasi di mana tergugat sudah mengansur sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit tanggal 6 Juni 2018, tanggal 6 Juni 2018. Terus apa yang diinginkan oleh krediturnya, Mbak Esther? Yang diinginkan kreditur karena penggugat sama tergugat memiliki hubungan hukum, yaitu hutang piutang dari kredit, yaitu kredit Wirabakti Papua berdasarkan perjanjian kredit, maka kreditur ingin tergugat untuk melunasinya, Bu. Bagaimana respon hakim terhadap keinginan tersebut? Di sini pertimbangan majelis hakim dalam putusan itu yang pertama, tergugat hakim menyatakan bahwa tergugat itu telah melakukan wan prestasi dan tergugat membuat penggugat mengalami kerugian. Terus hakim juga menimbang bahwa karena jangka waktu formalitas panggilan menurut hukum telah dipindahkan dengan sepatutnya, akan tetapi tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka tergugat dipanggil dengan patut. Maaf Bu, maka akibat hukumnya itu Rino Dwi Cahyono kepada PT Bank dihukum, Bu. Dihukum sebesar, hakim menjatuhi hukuman kepada tergugat untuk membayar lunas tanpa syarat kepada tergugat, Bu. Sejumlah itu tanda apa? Tanda yang menang siapa? Penggugat, Bu. Oke, dalam hal ini penggugat itu siapa? PT BPD Bank Papua, Bu. Oke, ya. Selanjutnya saya minta kelompoknya Mas Bilal dan Mas Akvin. Iya, Bu. Ibu, sebelumnya putusan kami itu beda dari yang lain, Bu, karena ini bukan kredit. Oke. Putusan nomor 796K garis miring Pitsus garis miring 2015. Sebentar. Jadi di duduk perkaranya terdakwa Denny Bastian Mangia bin Basirun Matia pada saat menjabat menjadi Direktur PT BPR Keraton Bau-Bau melaksanakan pembangunan Keraton Bau-Bau. Ia mengambil kredit ke Bank BNI Cabang Bau-Bau sebesar 2 miliar dan bunga kredit tiap bulannya dibayarkan oleh pihak Bank BPR Keraton Bau-Bau. Adapun cara pengeluaran uang dari kas Bank BPR Bau-Bau tersebut ialah terdakwa tersebut membuat kwitansi yang ditandatanganinya dan kwitansi tersebut tidak dimasukkan dalam pembukuan. Lalu nominal yang diambil yaitu sejumlah 664.971.500 rupiah yang dicicil dalam kwitansi itu selama 20 kali. Lalu hakim memutuskan bahwa terdakwa Denny Bastian Matia terbukti bersalah dalam pasal 49 ayat 1 huruf A dan huruf B, yang dimana dalam pasal tersebut berbunyi bahwa 49 ayat 1 anggota Dewan Komisaris Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dokumen atau kegiatan
pembukaan rekening. Sebentar, Bu. Ini Mas Dito kalau sedang Aldito, kalau sedang sakit tidak perlu dipaksakan ikut Zoom ya. Tidak apa-apa. Semoga lekas sembuh. Iya, Bu. Terima kasih. Lalu hakim menjatuhkan pidana terhadap Denny Bastian Batia dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Lalu menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar 10 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Sekian, Bu. Menurut Mas Bilal dan temannya tadi teman anggota kelompoknya siapa? Mas Akvin, Bu. Mas Advin ada di sini? Sebentar, Bu. Kayaknya nggak masuk deh, Bu. Nggak masuk, Bu. Oke. Nggak masuk ya, Mas Bilal aja. Menurut Mas Bilal, ini kan pidana ya putusannya ya. Nah, di dalam pertimbangan hakim itu, bukti apa yang paling memberatkan? Menurut Mas Bilal sampai putusannya 5 tahun. Bukti kwitansi yang itu, Bu, yang tadi tidak dimasukkan dalam pembukuan, Bu. Oke, ya. Itu kemarin kita sudah bahas ya. Jadi ketika ada, kalau tidak keliru, Mas Bilal bisa cek di situ pasal 46 atau 47 Undang-Undang Perbankan, di mana Dewan Komisaris, Direktur, dan atau pegawai bank yang memasukkan, mencatat pembukuan keliru itu dapat dipidana minimal sekian tahun ya. Kemarin itu berapa ya? 5 apa 7 apa 3 tahun itu. Dan ini putusannya adalah 5 tahun dan dendanya berapa tadi? 11 M apa 5 M? 10 miliar, Bu. Oke, 10 M ya. Wow. Itu kalau bahasa Jawane direwangi nglakoni apa ya? Di penjara 5 tahun dan 10 M itu catatannya berapa gitu loh. Oke, makasih Mas Bilal ya sharingnya. Kemudian kelompok terakhir saya lanjutkan minggu depan ya. Kelompok terakhir ini Mas Narendra dan atau Mas Habib, silahkan. Saya belum, Bu. Ya, silahkan. Berarti tadi Narendra sama Habib deh, Bu. Gimana? Kelompok kami sudah, Ibu, kemarin. Oh, sudah. Oke. Mohon maaf, Bu. Kelompok kami yang belum, Ibu. Ya. Alwi sama Brian. Silahkan. Silahkan, siapa yang mau menyampaikan? Mas Alwi atau Mas Brian? Baik, boleh Bu, saya. Ya, silahkan. Baik, terima kasih kesempatannya, Bu. Jadi saya dan rekan saya, Mas Brian, memilih menganalisis putusan nomor 97/PDTG/2021/PN Jakarta, yang mana sistematika penulisan analisis singkat yang kami tulis itu ada duduk perkara, analisis putusan hakim, dan akibat hukumnya. Yang pertama, duduk perkaranya, para pihak yang ada dalam putusan yang kami ambil, adapun antara lain, yang pertama ada Nyonya Yekti Mariani, yang kedua penggugat 2 ada Tuan Rembanang Anindita, yang ketiga Nyonya Putri Lindang Sari, yang keempat ada Nyonya Maya Nilamsari, dan yang kelima ada Nyonya Sekar Lananingrum. Kemudian pihak tergugatnya ada PT BPR Natasha Bintang Utama, kemudian tergugat 2 ada KPK NL di Jakarta atau pelelangan di Jogja, kemudian yang ketiga ada Kepala Kantor BPN Kabupaten Sleman sebagai tergugat. Adapun duduk perkaranya yang mana pada intinya pihak penggugat yakni Ibu atas nama Ibu Yekti Mariani itu telah mengajukan sertifikat hak milik rumahnya kepada pihak tergugat atau dalam hal ini PT BPR Natasha Bintang Utama.
dengan berdasarkan perjanjian kredit nomor sekian tertanggal 17 April tahun 2017 sebesar 200 juta rupiah. Namun setelah diketemukan dalam fakta dalam putusan tersebut, ternyata sertifikat hak milik tersebut tercatat atas nama ayah dari para penggugat, yakni Bapak Insinyur Rohlan Rogomulyo, yang mana korelasinya dengan para penggugat, yakni sebagai ayahnya atau ahli warisnya. Nah, dalam analisis putusan hakim, dalam pertimbangannya majelis hakim menentukan hubungan para pihak berdasarkan perjanjian kredit tersebut. Kemudian bahwa hal tersebut juga selaras dengan as fakta unsur panda sebagaimana dalam pasal 1338 BW. Kemudian bahwa dalam pertimbangan eksepsi pihak tergugat menggunakan eksepsi nebis in idem karena ternyata telah diajukan kasus tersebut sebelumnya oleh pihak penggugat. Kemudian pertimbangan analisis putusan hakim yang selanjutnya, kami mengutip pendapat dari Profesor Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata pada halaman 441, berpendapat bahwa unsur-unsur pasal yang ada dalam ketentuan 1917 KUH Perdata haruslah bersifat kumulatif. Artinya bahwa setiap unsur yang ada dalam ketentuan pasal tersebut haruslah terpenuhi secara keseluruhan, antara lain apa yang digugat sudah pernah. Maksudnya di sini kami menjelaskan terkait nebis in idem, namun ternyata eksepsi dari pihak tergugat tersebut ditolak oleh majelis hakim. Kemudian dalam perkara quo, majelis hakim berpendapat gugatan atau para penggugat yang mengandung cacat formil karena salah keliru identitas subjek hukumnya. Jadi eksepsi yang digunakan oleh para pihak tergugat antara lain ada eksepsi nebis in idem dan juga error in persona, yang mana ternyata penggugat dalam menentukan nama dari pihak tergugat satu, yakni PT Natasa Bintang Utama, itu Bank Perkerjaan Rakyat tersebut, ternyata salah menggunakan akta yang lama, akta atau nama yang dulu gitu, yang bukan yang berdasarkan putusan Menteri Hukum dan HAM yang terbaru, sebagaimana yang telah disebutkan dalam putusan. Kemudian akibat hukumnya bahwa oleh karena tagisan mengenai error in persona dari pihak tergugat dinyatakan dikabulkan atau diterima, maka akibat hukumnya gugatan para penggugat haruslah tidak dapat diterima atau niet on valid verklaard. Selain itu juga dalam amar putusannya majelis hakim menghukum kepada para penggugat untuk membayar biaya perkara. Hal ini juga dalam pertimbangannya majelis hakim menggunakan pasal 123 ayat 1 HIR junto surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 1996, yang mana menjelaskan terkait gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan error in persona, mengandung cacat obscure libel, atau melanggar jurisdiksi, kompetensi absolut atau relatif dan sebagainya. Oke. Kemudian, kalau menurut Mas Alwi, katakanlah itu tidak ada error in persona dan gugatannya dapat diterima, itu kenapa kok ada gugatan tersebut? Nah, jadi kami beranggapan gugatan itu diajukan guna menunda pelelangan yang akan dilakukan oleh pihak tergugat selaku kreditur. Oke, iya. Ya. Dan juga dalam saya lupa ini Bu mengatakan bahwa penggugat itu juga dalam hal ini meminta untuk merestrukturisasi kredit. Oke, ya. Oke, terima kasih. Ini juga minggu lalu itu juga ada yang sharing putusan terkait dengan warisan ya atau ahli waris, di mana yang diagunkan itu bukan atas nama dari debitur. Kemudian terjadi wan prestasi dan ketika kreditur ingin lelang, anggota ahli waris atau anggota keluarga yang lain melakukan gugatan. Itu kalau sudah masuk ke lelang, lelangnya otomatis kan di hold dulu ya sampai putusannya seperti apa. Oke, saya cukupkan untuk sharing putusannya. Kita lanjutkan minggu depan. Sekarang saya akan lanjutkan terkait dengan materi perbankan syariah. Silakan Anda sambil melihat di materi di Elena ya. Saya membagi materi perbankan syariah itu ke dalam 3 bagian, 3 minggu. Jadi yang pertama itu di minggu ke-9 itu terkait dengan
Bank Umum Syariah, sejarah perkembangannya dan konsepnya. Kemudian selanjutnya di sini ada terkait dengan BPR Syariah dan ada unit usaha syariah. Oke, jadi seperti yang kalian ketahui, bank di Indonesia ya itu yang konvensional terdiri dari bank umum dan BPR. Kalau yang menggunakan prinsip syariah itu juga ada bank umum syariah, BPR syariah, dan unit usaha syariah. Bedanya kalau bank umum syariah dan BPRS atau BPR syariah itu mereka berdiri sebagai lembaga ya, bank dan BPR syariah. Tapi kalau unit usaha syariah itu ada di dalam bank konvensional. Jadi ketika sebuah bank konvensional ingin membuka atau ya dengan tujuan menarik nasabah yang lebih besar itu dengan membuat unit usaha syariah. Jadi unit usaha syariah itu di dalam bank konvensional. Perizinan dari unit usaha syariah, BPR syariah, dan juga Bank Umum Syariah itu diizinkan atau approval-nya adalah dari BI. Namun juga ingat kembali ya, proses perizinan dan pendirian bank itu ada persetujuan prinsip, kemudian administratif yang kalau administratif ke OJK dulu, lalu kemudian BI. Intinya ada BI dan juga OJK, lembaga yang berwenang untuk memberikan izin mulai dari UUS, BUS, dan BPRS. Nah, di sini saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi ya. Ini akan saya lihat secara sepintas. Nah, ini saya sertakan link YouTube dari kuliah hibrid saya yang terkait dengan materi ini. Saya sudah memberikan penjelasan kuliah terkait dengan apa itu bedanya prinsip-prinsip yang ada di perbankan syariah. Jadi apa bedanya riba dengan maisir, dengan goror, dengan haram, dan dengan zalim. Ini ada 5 prinsip utama, asas utama dalam prinsip syariah. Oke, jadi nanti Anda bisa membaca file materi saya ini serta pertanyaan-pertanyaan terkait dan juga peraturan terkait dalam perbankan syariah serta kuliah saya. Oke, lalu kemudian di sini saya lanjut ke BPRS. Ya, BPRS. Di sini dasar hukumnya mulai dari Undang-Undang Perbankan Syariah dan peraturan POJK terkait dengan BPRS. Nah, di sini ada berbagai macam akad atau kegiatan usaha. Akad itu kalau di konvensional seperti perjanjian kredit. Nah, di sini simpanan ketika orang menyimpan, ini kalian bisa cek juga di sini ya. Ini kalau kalian buka, saya sudah berikan e-book ya, macam-macam akad dalam transaksi perbankan syariah. Jadi ada akad wadiah, ada akad mudorobah, musyarakah, murabahah, salam, istiqna, dan ijarah serta ijarah muntahiyah dan gorot court atau ini ya pokoknya gitu ya bacanya. Saya juga kurang tahu ini baca yang benar gimana. Court atau nah, ini adalah macam akad ya dalam perbankan syariah. Sebelum Anda baca materi saya di PPT, itu kalian baca dulu di sini. Ya, baca dulu di sini. Jadi mari kita kenali satu persatu akad wadiah. Akad wadiah di sini akad penitipan barang atau uang dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Di dalam bank konvensional itu juga ada deposit box dan brankas, bisa menyimpan benda yang
yang berharga dari para nasabah, kemudian simpanan berupa uang. Jadi masyarakat itu kalau menyimpan uang di bank itu kan namanya simpanan. Nah, di dalam prinsip syariah ketika kita mau melakukan segala sesuatu tuh harus jelas akadnya tuh apa gitu. Oh, ini nitipin, oh ini minjem, oh ini nyewa, itu harus jelas akadnya tuh apa. Di dalam hukum syariah, di dalam hukum Islam, di dalam prinsip perbankan syariah itu harus demikian, gitu, harus jelas. Nah, di sini ketika kegiatan usaha yaitu berupa penyimpanan bisa menggunakan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi akad wadiah ini ketika orang ingin menyimpan, menitipkan uangnya. Kalian nyimpan uang kan kalian titip ya kepada bank. Yang bisa saja sewaktu-waktu kalian ambil. Kemudian di sini juga ada kegiatan usaha lain yang berupa investasi, berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya. Bank itu kan punya produk banyak sekali, tidak hanya simpanan saja ya, tapi juga ada produk-produk yang berhubungan dengan investasi. Kalau simpanan kalian bisa mengambil sewaktu-waktu, kalau investasi berupa deposito itu kan ada aturannya kapan kalian bisa mengambilnya. Jadi itu juga harus ada akad tersendiri, akad mudorobah. Jadi di sini akad kerjasama untuk usaha yang bertindak. Di sini ada penyebutan tersendiri ya, bank itu disebut dengan sohibul mall atau bank syariah dan mudorib atau nasabahnya. Kemudian di sini ada kegiatan lain menyalurkan dana dalam bentuk yang pertama pembiayaan bagi hasil. Nah, pembiayaan bagi hasil itu kredit untuk usaha, lalu kemudian minjam uang dengan jaminan sertifikat atau BPKB. Nah, itu akadnya bisa dengan akad mudorobah atau akad musyarakah. Ya, akad musyarakah ini antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Jadi harus dibedakan akadnya. Kalau kalian mau mengambil kredit itu ada pengucapan-pengucapan tertentu ya, akad itu harus diucapkan gitu. Kemudian di sini ada pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, dan atau istiqnah. Nah, ini pembiayaan seperti ketika kita berbicara atau kita diskusi ini ya, perbankan syariah, yang namanya hukum syariah atau hukum Islam, di dalam sepengetahuan saya itu kalau di Islam itu kan ada banyak mazhab. Ya, ada banyak mazhab dan setiap kita orang Muslim, orang Islam itu memiliki keyakinan sendiri-sendiri terhadap mazhab yang kita anut. Jadi dalam hal ini saya hanya akan menyampaikan dari perspektif saya dan juga beberapa bahan bacaan yang saya baca. Apabila kalian, Anda semua memiliki mazhab yang berbeda atau keyakinan yang berbeda, yaitu dalam hal ini tentu saja yang Islam ya. Itu ya kita saling respect, kita saling menghargai, intinya demikian. Nah, di sini pembiayaan itu seperti kredit konsumtif. Ketika kalian itu menggunakan pay letter atau pinjaman online atau dan sejenisnya yang fintech itu yang meminjam, itu ada mazhab yang tidak memperbolehkan menggunakan itu. Jadi haram itu orang Islam untuk memakai itu. Oke, tapi ada yang memperbolehkan. Nah, di sini di dalam kegiatan perbankan syariah itu juga diatur kegiatan usaha untuk pembiayaan kredit konsumtif dengan menggunakan pay letter atau pinjaman jenisnya. Itu diperbolehkan. Tidak haram. Oke. Nah, di sini akad yang digunakan adalah akad murabahah, salam, atau istiqnah. Saya kurang tahu kalian pernah membaca artikel atau berita tidak, tapi ketika Gojek pertama kali atau awal-awalnya ada,
Itu bahkan orang beli GoFood itu katanya nggak boleh, itu haram gitu. Dengan metode kita bayar kemudian. Jadi yang tidak menggunakan GoPay, jadi dibayar dulu oleh drivernya, kemudian setelah barang itu sampai kita bayar. Ada beberapa pandangan yang menyampaikan bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan, hal tersebut haram gitu. Nah, di sini ada aturannya, ada akadnya, bisa diakad, dan itu kalau akadnya jelas ya tidak haram. Tapi kalau kalian ada mazhab yang lain dan pandangan yang lain, ya itu kita ya saling menghargai gitu ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi penggunaan pay letter atau ketika kita membeli GoFood, membayar kemudian itu ada akadnya. Nah, sekarang kita lihat ya secara lebih kita bedakan nih. Mulai dari mudorobah, musyarakah, murabahah, dan salam. Coba sambil saya membahas ini kalian juga baca. Jadi di sini akad salam itu akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan harga pembayaran yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang sudah disepakati. Kalau istiqna itu pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan barang tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual. Oke, yang disepakati antara pembeli dan penjual. Pembelian GoFood, pembelian melalui e-commerce itu bisa menggunakan akad istiqna dan atau akad salam. Bisa juga menggunakan akad murabahah. Di sini akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sesuai dengan keuntungan yang disepakati. Di sini ada sepakati dan diketahui. Oke, prinsipnya. Jadi ketika kalian kredit barang atau membayar barang itu kemudian itu ya diperjelas dulu akadnya, pakai akad murabahah, akad salam, atau akad istiqna. Kalau akad mudorobah dan musyarakah itu kalian pinjam uang untuk usaha. Jadi kalau kita kredit uang di bank itu kan metode pembayarannya, oh kalau kredit yang ini itu bunganya flat sekian, kalau yang ini begini, oh ini dengan rekening koran. Nah, perbedaan variasi metode tersebut juga harus dipertegas dengan akadnya tuh akad apa di dalam perbankan syariah. Jadi kalau pinjam uang, nah itu bisa dengan akad mudorobah atau musyarakah. Kalau kalian beli barang, mobil, motor, elektronik, gadget yang lainnya, itu harus diperjelas juga akad mana yang kalian gunakan. Akad istiqna, akad salam, atau akad murabahah. Oke, seperti itu. Jadi bicara, ngomong gitu. Ya, atau disampaikanlah akadnya, ngomong aja, atau kalau sekarang itu aplikasi seperti dompet digital itu ada yang saya sebut aja misalnya contohnya link aja, itu dia menyediakan link aja yang reguler dan link aja yang syariah, karena itu tadi ada beberapa mazhab atau pandangan menggunakan voucher diskon kan. E-commerce itu kan sering memberikan itu semua ya, itu kan bakar uang dalam metodenya mereka. Nah, itu tidak boleh gitu. Nah, tapi kan itu di keyakinan masing-masing seperti apa gitu. Jadi menggunakan gratis ongkir, diskon dan sebagainya itu ada yang meyakini itu haram, itu nggak boleh gitu. Oke, jadi diingat betul ya, ini wadiah kalau kita simpan uang. Mudorobah atau musyarakah kalau pinjam uang dengan agunan atau tidak dengan agunan. Murabahah, salam, istiqna kalau beli barang dengan cara nyicil.
Kemudian di sini ada juga pembiayaan yang lainnya, seperti kalau ijarah itu akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat suatu barang berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Nah, ini bisa digunakan juga untuk ijarah muntahiyah bitamlik ini juga bisa digunakan untuk pembiayaan suatu barang. Itu karena setelah itu ada opsi pemindahan kepemilikan barang. Jadi ini juga terkait dengan barang, ini barang tinggal akadnya aja seperti apa. Oke, ini korot akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana pada waktu yang telah disepakati. Seperti ya pinjaman uang yang jangka pendek seperti itu ya, kalian pinjaman uang jangka pendek. Gitu. Kalau di sini ada yang tahu cara menyebutkan bahasa ini dengan betul, silahkan di-share saja ya. Bu, itu seharusnya bacanya bualah atau apa gitu, atau wadiah Bu, atau wadiah gitu. Di-share aja nggak apa-apa. Itu adalah perbedaan akad atau jenis perjanjian atau akad yang wajib diucapkan oleh oleh nasabah, atau bahasanya si nasabah itu disebut dengan amil atau mudhorib ini. Saya sebutkan di dalam PPT saya ini ada pendirian, larangan, dan bagaimana mendirikan BPRS. Pendirian BPRS sama halnya seperti pendirian BPR konvensional. Di sini modal yang harus disetorkan itu tidak sama, sesuai dengan zonanya. Zona ini ditentukan dari potensi ekonomi wilayah. Jadi kalau mau buat BPR, baik yang konvensional maupun yang syariah di Kota Semarang, dengan di Kabupaten Semarang, dengan di Kabupaten Boyolali misalnya, Kabupaten Cilacap, itu berbeda. Itu. Nah, Kota Semarang masuk di zona 1. Jadi minimal modalnya 12M. Gitu. Kalau bank umum syariahnya 1 triliun. Kalau yang bank umum konvensional 13 triliun. Gitu. Ini administratifnya ya sama seperti materi di bank umum konvensional. Tuh, jadi nanti silahkan dipelajari dan dibaca. Selanjutnya ini adalah unit usaha syariah. Ketika contohnya BCA atau kalau yang BUMN itu kan sekarang sudah ada Bank Syariah Indonesia ya. Jadi melebur menjadi BSI. Kalau dulu itu kan BRI punya sendiri, BNI punya sendiri, Mandiri punya sendiri. Tapi sekarang itu yang BUMN itu cuma satu bank umum syariah, yaitu Bank Syariah Indonesia. Nah, kalau di BCA itu masih ada ini unit usaha syariah. Gitu. Jadi BCA memiliki unit usaha syariahnya dan juga beberapa bank umum lainnya. Ya, itu juga memiliki unit usaha syariahnya. Di sini juga harus mengurus nih izin. Modalnya minimal adalah 100M. Jadi jauh lebih tinggi dari BPRS, unit usaha syariah pada bank umum. Modal kerjanya itu 100M. Kalau tadi BPRS yang di zona 1 saja 12,5M. Tapi kalau unit usaha syariah itu minimal modalnya adalah 100M. Ini izin usahanya kepada BI, apa-apa saja yang harus dipersiapkan terkait dengan dokumennya, itu semuanya ada. Dan Dewan Pengawas Syariah. Jadi tidak hanya bank umum saja yang harus ada Dewan Pengawas Syariah, unit usaha syariah juga wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. Tuh. Tidak jauh berbeda ya.
untuk mengawasi mengawasi manajerial apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Nah, ini kegiatannya sama ya seperti dengan Bank Umum Syariah, kegiatannya bisa menghimpun dana dalam bentuk simpanan, giro, menghimpun dana berupa investasi. Nanti silakan dibaca. Terkait dengan materi perbankan syariah, saya cukupkan. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan atau didiskusikan terkait dengan perbankan syariah? Silakan kalau ada, ya. Soal saya masuk ya, Bu? Masuk. Gini, Bu, untuk bank syariah kan dia kan mengharamkan bunga ya, Bu. Nah, itu untuk sistem untuk pembayaran, kalau misalnya bank konvensional itu adanya bunga untuk membayar misal kayak pegawainya, dan itu berupa, maksudnya dengan dia tuh mengambil untung dari bunganya itu. Tapi kalau bank syariah itu dia mengambil untungnya dari mana ya? Apakah sistem bagi hasil itu udah mencukupi atau sistem bagi hasil itu yang seperti apa, Ibu? Saya belum begitu paham. Oke, ya. Yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Jadi kalau kalian bisa melakukan observasi dan bertanya kepada para pihak, baik yang konvensional maupun syariah, ini kalau saya pribadi ya, saya merasakan apa yang ada di konvensional itu ada di syariah. Cuma beda nama dan hitungannya. Gitu. Jadi kalau kalian pinjam uang di syariah, kalau kalian telat, ya kalian kena denda. Itu ada istilahnya sendiri, nama dendanya itu untuk sosial atau apa itu loh istilahnya. Nah, kelebihan ini sudah saya bahas di kuliah syariah sebelumnya ya. Jadi katakanlah kalian pinjam 10 juta. 10 juta kemudian 1 bulan dikali 10. 1 bulannya 1.300.000 misalnya, kali 10 itu kan 13 juta. Nah, 3 juta ini bukan riba kalau di perbankan syariah, di prinsip syariah. Karena yang pertama, syariah itu, prinsip syariah itu adalah ketika kita melakukan alur atau step-stepnya, proses-prosesnya itu sesuai dengan ketentuan syariah. Orang kalau mau sholat kan harus wudhu dulu. Kalau nggak wudhu kan nggak bisa, sholatnya tuh nggak sah gitu. Nah, wudhu itu ada step-stepnya. Oh, yang dibasahi itu mana dulu. Nah, di dalam prinsip syariah yang dinamakan riba itu bukan kelebihan 3 juta itu tadi. Utang 10 kok bayarnya 13 juta. 3 jutanya itu riba, itu tidak. Jadi di dalam prinsip syariah itu juga dikenal yang namanya bagi hasil. Dan itu tidak menjadi riba karena disampaikan terlebih dahulu kepada nasabah dengan akad itu tadi. Misalnya akad mudharabah. Nanti Ibu pinjamannya itu sekian. Nah, per bulannya Ibu itu membayar sekian. Kalau Ibu terlambat itu seharinya itu sekian ya Bu, ini namanya ini. Cuma istilahnya ya istilah bahasa Arab itu tadi, saya lupa yang denda. Jadi ya kalau terlambat ya ada denda. Kayak gitu. Di syariah itu juga ya demikian. Cuma ya perbedaannya di akad tadi dan namanya tadi. Gitu, Mas Solahuddin. Oke. Ya, nanti habis ini sambil nyimak di YouTube saya materi saya terkait dengan itu ya, itu saya bahas bedanya itu di asas itu. Jadi kalian itu nanti simak, nanti kalian bisa membedakan apa itu goror, apa itu masir, riba, jadi bisa membedakan itu. Itu saya bahas secara detail satu persatu. Seperti kalau orang itu beli mangga ya di pohon. Nah, itu ada yang nggak boleh itu membeli mangga. Oh, itu satu pohon itu tak beli ya, misalnya 1 juta. Nah, ada orang yang tidak memperbolehkan itu.
Gitu. Karena itu nanti sinyalir ada gorornya, itu nanti haram. Itu saya bahas detail itu. Nanti disimak YouTube-nya terkait dengan asas dan prinsip syariah. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait dengan perbankan syariah? Oke. Jika tidak ada, saya cukupkan materi perbankan syariah dan kuliah kita pada siang hari ini, sore hari ini. Tetap semangat ya, saya juga semangat ini mendekati akhir-akhir kuliah. Jaga kesehatan, dan saya ambil gambar dulu nih. Tadi absennya di Elena lancar atau tidak? Bisa absen di Elena nggak siang tadi? Bisa, Ibu. Oke, ya. Ya. Oke, semoga ilmu yang kita bagikan bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.